kita udah sayang banget sama dia, terus tapi ternyata dia nggak seintu itu sama kita kan. Betul. Apa yang merasa itu sangat menyakitkan itu soalnya saat itu aku sempat kayak ikut merawat dia bersama keluarganya, aku ikut merawat dia selama kurang lebih 1 bulan. Kayaknya aku emang gak worth it kalau misalnya aku ada di sana. Kasihan dianya gitu, ngerasa gitu. Hai, kembali lagi bersama kita di Wotas Basic Bijak. Nah, di hari yang cerah ini asik. Aku tentunya tidak pernah sendiri. Aku bersama dengan teman-temanku dan kakakku. Ya biar kelihatan lebih muda lagi ya. Terima kasih. Wow. So, today itu kita pengen banget ngebahas tentang life after broken heart gitu. Karena kan broken heart itu nggak selalu melulu tentang pasangan ya, nggak selalu melulu tentang putus cinta, tapi bisa jadi tentang patah hati terbesar kalian, tentang sahabat mungkin, tentang hewan mungkin, tentang keluarga, tentang apa aja gitu yang pencapaian kalian yang nggak terjadi di usia kalian yang sekarang gitu. Itu kan bisa jadi patah hati terbesar ya buat kalian. Mungkin kita mengawali dari Luna, mungkin menceritakan apa sih patah hati terbesar Dari yang paling muda dulu dong. yang paling muda siapa? aku dulu nih. Oke. Oh, paling muda kayak aku deh. Boleh nih. Aku ya jadinya Ya. mungkin buat kebanyakan orang sendiri lebih mungkin kayak ke pasangan gitu mungkin ya. Cuman buat aku sendiri mungkin lebih kayak ke keluarga gitu. Oke, gimana tuh? Iya, jadi lebih keluarga itu ayahku sendiri gitu sebenarnya, bapakku sendiri. Aku ngerasa pada hati ketika umur mungkin mau masuk SMP, mungkin ya mau SMP kelas 1-an itu, dimana aku saat itu ditinggalkan bapakku. Tinggal atau Pergi benar-benar pergi gitu? pergi aja Mbak gitu. Sampai sekarang masih ya? Iya, masih sampai sekarang masih gitu. Itu sih yang buat aku di umur aku yang masih kan menuju SMP itu mungkin sekitar belasan tahun ya masih kecil ya, masih remaja. Jadi masih remaja itu masih labil banget kan Iya. ininya kita. Jadi kita kayak nggak aku cuma berdua sama ibuku doang tuh kan. Jadinya ibuku kerja, terus aku nggak, maksudnya harusnya ada sosok ayah, tapi harus pergi gitu. Jadi ngerasa patah hatinya di situ gitu. Kenapa harus pergi ninggalin aku? Kamu ngerasa kesepian gitu ya, Iya, nggak ngerasa mendapatkan kesepian, sosok iya. ayah gitu. Benar-benar. How you fix it? How you fix it? Gimana ya? Karena aku melihat dari ibuku, dia dia yang awalnya mungkin nggak menerima keadaan kita seperti itu. Cuman gimana pun seorang ibu pasti mikirin anaknya kan. Gimana anaknya masih butuh biaya buat sekolah, ya buat ngehidupin kita, ya benar gitu. Jadi mulai bangkit. Jadi ya ibuku ngejalanin itu dengan lapang dada. Jadi ya mau nggak mau aku harus mencontoh ibuku yang ikhlas dengan hal itu. Jadi ya udah. Jadi kayak butuh waktu aja buat nerima semua itu kayak gitu. Dan sekarang kamu udah legowo gitu ya? Iya, udah sangat-sangat legowo, udah gede, maksudnya udah lebih terbuka ya. Kan waktu itu masih kecil, pikirannya masih labil. Ya pasti mungkin masih dibilang anak-anak lah ya. Jadi ada rasa membenci lah gitu. Sekarang udah kayak udah tahu, udah ada nerima ya. Iya, benar iya. Mau gimana pun juga, walaupun bapak pergi kan tetap, bapak sendiri kayak gitu. Kayak gitu aja sih mungkin. Ya. Good job, Munte. Glad to know kamu sekarang udah acceptance sama hal itu ya. Iya benar. Dan bertumbuh jadi perempuan yang lebih baik. Iya. Keren, kamu keren. Iya, makasih. Lalu Luna? Kalau aku mungkin agak mainstream ya. Jadi patah hati itu biasa soal cowok, tapi sebenarnya sumber patah hati utama itu adalah dari diriku sendiri gitu loh. Oke. Karena terkadang aku nggak bisa ngejaga suatu hal yang baik buat aku. Misalnya Gimana tuh? Many things I did
some stupid things in the past. Terus kayak itu karena itu juga aku jadi melukai orang. Jadi kayak untuk menyelesaikan masalah itu aku lebih memilih untuk menyelesaikan semuanya. Maksudnya bukan Step gitu. no kayak hubungannya yang aku selesain. Karena aku mikirnya kayak kayaknya nggak bisa lanjut, nggak bisa diperbaikin. Lebih tepatnya aku kayaknya ngerasa kayaknya aku emang gak worth it kalau misalnya aku ada di sana. Kasihan dianya gitu, aku ngerasa gitu. Aku ngerasa ini juga bukan hal yang baik untuk dilakukan. Cuman I don't know how to fix it. Jadi kayak bye bye gitu. So yeah, that's my biggest heartbreak, I guess. It's because of me. Berarti Kayak nyakitin orang lain tuh membuat kamu Iya, sakit. sakit hati sendiri ya. Kenapa gitu aku harus ngelukain dia gitu ya? Mungkin kamu mikirnya kayak gitu. I see. Kalau Melis? banyak ya. Ya. Soalnya ini dibikin ini aja di usia 20, di usia 30 sampai di usia 40 aku mengalami ada rasa broke gitu. Broken heartnya itu pas usia 20 aku meninggal sama pacar pertamaku. Oh Lord. Terus kenapa merasa itu sangat menyakitkan itu soalnya saat itu aku sempat kayak ikut merawat dia bersama keluarganya. Aku ikut merawat dia selama kurang lebih 1 bulan. Dan aku merasakan struggle-nya dia untuk sembuh, untuk berkumpul sama keluarganya, bersama aku. Tapi badannya udah gak sanggup. Ya, Itu the biggest heartbreak di usia 20 tahunku. Sekitar 20-an lah. Terus ketiga yang di usia 30 lagi-lagi sama pasangan juga ditinggal menikah. Ditinggal menikah tidak bisa bersama-sama karena perbedaan etnis. Perbedaan etnis. Aku tidak suka perbedaan, tapi ya udahlah, emang mungkin bukan jodoh. Terus di usia menjelang 40 itu aku meninggal bapakku. My first love. Iya. Bapakku meninggal setelah aku menikah. Jadi bapakku tuh karena cancer kan. Beliau bertahan sampai aku menikah. Sampai menikah. Berarti itu Bertahan sekitar 2 tahun dan itu menurutku emang menyakitkan sih, dia harus bertahan dengan penyakitnya itu. Terus cuman minta satu sama aku, boleh nggak Mbak Lis nikah bapak temenin di altar. merinding. Terus pada saat itu aku sama pasanganku yang sudah berjalan itu emang benar-benar nggak siap untuk menikah. Karena kami emang masih punya mimpi sendiri. Cuman dikondisikan seperti itu, aku juga nggak tahu kenapa keluargaku dan keluarganya suamiku sekarang ini support gitu loh. Padahal kami Untungnya. Padahal kami sama-sama kayaknya nggak dulu deh, nanti aja bapak bisa sehat kok. Cuman kok kayaknya aku juga egois memaksakan pasanganku untuk menikahi aku hanya karena bapakku yang lagi sakit. Tapi nggak tahu kenapa, ya semoga pasanganku sampai sekarang udah legowo ya soal itu. Akhirnya terjadilah pernikahan itu dan memang itu kayak dramatis banget sih pernikahannya. Jadi kondisi bapakku tuh yang cancer itu yang ininya udah karena nasofaring kan. Terus ada benjolan besar di kedua lehernya. Ya semua orang melihat bahwa pernikahan itu terjadi memang karena harus kayak menyenangkan orang tua bapakku sih tepatnya gitu. Dan benar setelah pernikahan bapakku manggil aku sama suamiku terus bilang terima kasih sudah mau memenuhi keinginan bapak, kerinduan bapak. Habis ini bapak udah terima kalau Tuhan manggil bapak gitu. Dan benar setelah berapa bulan kemudian bapakku meninggal. Last wish-nya emang ngeliat nikah. Itu mixed feeling banget sih. Dan emang ini ya, pengen banget ngelihat Mbak. Iya, karena aku perempuan terakhir yang pengen banget, dan kebetulan aku juga deket banget sama bapakku sih. Ada ikatan batinnya gitu ya berarti. Iya, sampai bapakku nggak ada pun aku tidak berani memandikan beliau karena aku nggak siap aja beliau nggak ada gitu. I see. Emang aku pun juga sih sebenarnya heartbroken terbesarku tuh berasal dari papaku juga ya. Kita relate ya berarti ya. Iya, aduh. Maaf ya. Iya. Kenapa ini? Karena aku tuh sebenarnya
dari kecil kan gak dirawat sama orang tua ya. Aku dirawat sama tantaku. Tapi papaku tuh dia seseorang yang menurutku, salah satu orang yang menurutku sangat suportif. Mungkin dia nggak suportif dalam hal finansial ya mungkin, tapi dalam hal mental, emosional itu dia sangat sangat besar gitu dampaknya buat aku gitu. Dia ketika aku mau ikut lomba, ketika aku dapat juara atau apa segala macam tuh dia selalu ada di sana. Bahkan ketika aku ngerasa kok kayaknya aku nggak ngapa-ngapain ya, itu dia mendukung gitu, yang kayak oh nggak apa-apa, nggak semuanya harus menang, nggak semuanya harus selalu benar, nggak semuanya. Sportif banget. Iya, dia sangat sportif gitu. Dan ada satu momen dimana itu aku masih SD kelas 5 atau 4, aku kalau nggak salah, dia ninggalin rumah. Jadi pergi dari rumah, aku nggak tahu penyebabnya apa dan segala macam, tapi Bisa sama ya? Kalau Mute. Janjian gak bapak? relate. Janjian ke bapak kita. Janjian bapak kita sama. Oh, wow. Jadi ya mungkin hampir sama ya, relate sama Mute. Jadi dia ninggalin rumah, tapi aku nggak tahu gitu loh ninggalinnya karena apa, masalahnya apa. Karena memang papaku tuh pendiam orangnya gitu, pendiam, apa-apa tuh dia selesain sendiri, simpan sendiri. Jadi kita anak-anak nggak pernah tahu sebenarnya ada masalah apa sih sampai dia pergi dari rumah, dia tinggal di rumah lain, beda rumah gitu. Dan itu jadi broken heart terbesar aku di waktu aku kecil, yang sampai sekarang berdampak gitu sama aku. Aku tuh takut banget ketika aku mulai sayang sama orang. Itu Takut ditinggalin. iya, nggak cuman ke pasangan ya. Iya. Jadi ke siapapun, kayak temen, siapapun itu aku takut gitu loh, kayak ih aku udah sayang nih sama dia, aku udah berteman baik sama dia, tapi kalau nanti tiba-tiba aku Dia all in nih dalam pertemanan ini, dalam hubungan ini, dia ninggalin aku gimana gitu. Itu ada gitu ternyata dampaknya di aku. Kalau kalian mungkin dari heartbroken kalian itu ada dampak gak sih yang kayak ngebuat kalian iya ya ternyata dari sini gitu loh dampaknya? Dampaknya jadi takut berhubungan. Kamu jadi takut mulai hubungan baru gitu. Betul. Karena Kamu? ya gitu. Mungkin aku sama ya kayak Kak Yon. Gimana ya, kan kita semakin gede itu pertemanan tuh nggak mungkin cuman misalnya kita sekolah, kuliah, SMP, SMA, kan akan teman tuh selalu beda terus gitu kan. Iya, betul. Selalu ada aja gitu. Dan itu tuh selalu ada fasenya gitu. Kita teman banyak di SMA tuh belum tentu ntar sampai kita nanti Kuliah. kuliah atau segala macamnya, sampai kita dewasa tuh belum tentu teman baik kita itu bakal selalu ada buat kita gitu. Iya, jadi kayak lebih ngerasanya itu sih, takut. Maksudnya kayak kita kayaknya yakin nih. Maksudnya teman ini nih kalau bisa kita pengennya sampai Bareng-bareng terus. Iya benar, Pengennya bareng-bareng ya. terus. Iya gitu. Cuman setelah kita melewati masa-masa kayak udah selesai masing-masing sekolahnya gitu, mikirnya ntar bakal bisa nggak ya gitu loh. Maksudnya kayaknya kalau kita nggak ketemu tuh kayaknya nggak mungkin akan sedekat ini gitu. Apalagi mungkin jaraknya jauh gitu. Jaraknya jauh kita jadi kayak ngerasanya kayaknya kita mau sesayang-sayangnya sama teman dekat kita. Kalau emang juga itu karena jarak atau apa, kayaknya agak bisa pudar gitu loh. Betul. Ya nggak mesti, maksudnya juga dari kitanya gimana ya, kita udah sayang banget sama dia, terus tapi ternyata dia nggak Seintu itu sama Iya, kita kan. Betul. Sometimes mungkin seperti itu sih, lebih ngerasanya kayak Bisa gitu. jadi emang mungkin dia emang bukan buat kamu aja. Kamu layak dapat yang lebih baik lagi mungkin. Iya, iya, benar-benar. Cuman ternyata emang dari situ berangkat dari situ ternyata ada dampak tersendirinya ya buat kita menjalani hidup ke depannya gitu. Karena dulu aku sempet gak nyadar, sempet mikir kayak sempet overthinking aja. Kenapa ya aku kayak takut banget nih kalau punya temen deket terus tiba-tiba ditinggalin gitu, kayak overthinking gitu. Jadi Tapi sebenarnya ya, takut ditinggalin ya. setelah melihat kilas balik tentang hidupku, ternyata kayaknya berakar dari sini deh, dari aku pernah ditinggalin sama orang yang aku sayang banget dan dan selalu support aku, tiba-tiba hilang tuh. Kok aku nggak dapat support? Patah hati banget patah ya. hati banget kayak Yeah, that's kok aku udah nggak ada, kok aku yang nggak ada yang support lagi ya sekarang gitu. Kalau aku di usia 20-30 itu aku ngerasain hal yang sama sih sama kalian. Takut memulai lagi hubungan, takut ditinggalkan. Tapi setelah aku masuk ke usia 40-an ini, aku sadar gak ada yang abadi di dunia ini.
suatu saat akan ada orang yang datang ke kita, akan ada orang juga yang pergi dari kita. Iya. Terus sampai akhirnya aku bilang ya udah. Jadi akhirnya setiap hubungan yang aku dapat itu ya aku syukurin. Iya. Aku nikmatin momen-momen bersama orang-orang itu. Aku jalani dengan sungguh-sungguh, maksudnya penuh dengan ketulusan gitu. Tapi aku juga sudah menyiapkan diriku someday orang-orang itu juga bakal pergi, comes and go. Comes itu udah kayak ya udah gitu aja. Berarti udah ada persiapan gitu ya, kayak kalau misalkan dia pergi ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, nggak Aku akan apa-apa, tetap ha. melanjutkan hidupku seperti ini Iya, gitu karena ya. emang hidup kan harus terus berjalan. Life must go on. Betul. Iya. Terus Betul. kalau rasa sakit juga ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya aku biasanya cari yang lain. Enggak sih. Enggak bukan cari yang lain, cuman kayak nerimo. Apa ya bahasa Indonesia? Terima aja, udah diterima aja. Maksudnya Bukan pasrah tapi lebih ke ya nerima kondisi aja Iya. gitu. Terima aja kondisinya. Aku yakin kok pasti ada pertolongan lain dari mana aja gitu loh. bakalan Pasti, datang. pasti ada penghiburan lagi dari yang mana aja gitu. Jadi Betul. aku nggak mau terlalu khawatir soal itu gitu. Terus kalau mau maksain mereka untuk tetap bersama kita juga, kok kayaknya egois banget ya gitu loh. Iya betul sih. Sebenarnya itu sih yang jadi problemnya ya, karena kita nggak bisa maksa mereka untuk selalu bareng kita, tapi kita ngerasa kita udah all in gitu sama mereka. Gak apa-apa, kan tulus aja. Iya, benar. Ya dan mungkin sebenarnya kita nggak setulus itu ya sebenarnya kemarin-kemarin ya. Ya mungkin gak kerasa, Gak ngerasa. mungkin gak kerasa aja. Cuman yang namanya hubungan pengen apa? Entah itu sama teman, entah sama keluarga, sama Pasangan. pasangan. Kalau aku menempatkan diriku sebagai orang yang pengen ngasih aja dan itu membuat aku happy gitu. Seikhlasnya gitu ya. Iya. Ya udah kamu menerimanya Aku kayak bi- gimana, iya. terserah kamu. Yang penting aku udah memberikan apa yang bisa aku kasih. Aku yang gitu. kasih yang terbaik. Kalau penerimaannya beda ya nggak apa-apa. apa-apa. Gitu aja. Itu malah lebih membuat aku lebih kayak ya udah tenang aja gitu. Soalnya aku tidak ada pengharapan apa-apa dari orang-orang itu gitu loh. Apa ekspektasi ya. Oh iya, harapan, ekspektasi sama orang lain. Jadi gitu, nggak biar ada. nggak kecewanya banget gitu loh. Iya betul. Aku pun juga sekarang sama trauma itu ya, sama patah hatiku tentang papa itu, sekarang aku udah menerima gitu, sama mungkin kayak Muta juga ya. Iya. Kita Butuh waktu ya. Iya, tapi emang butuh waktu lama Iya, gitu, semua itu banyak. butuh waktu. Prosesnya itu panjang dan dimana harus melalui juga banyak hal gitu untuk akhirnya aku bisa, oh iya ternyata ya udah nggak apa-apa. Tapi kadang sadar gak sih kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Iya. Iya. Misalnya ada yang pergi terus ada yang datang lagi terus kita dapat hubungan baru lagi dengan siapapun terus kita belajar dari orang-orang itu gitu. Iya pasti. Terus itu kadang-kadang buka mata kita gitu. Oh iya ya. Oh iya Insight sama. baru. Baru gitu. Ternyata, dan hal itu relate sama kita, jadi kita bisa tahu kalau ternyata oh iya ya, ternyata nggak perlu terlalu dibawa pikiran, Iya. nggak perlu terlalu dibawa hati, ternyata ya tanpa dia pun sebenarnya aku bisa tetap ngejalanin hidupku. Iya, enjoy your moment aja. Iya betul. Jadi kalau buat teman kita satu ini gimana? Iya, Adik maksudnya- kecil kita tapi badannya tinggi menjulang ini. seumuran sama dia mbak. Hah? Beda bulan Ya, doang. beda badannya aja ya. Lebih Satu. tua aku apa kamu ya? I don't know. Aku di April. Aku Juni. Aku Oh ya, lebih tua dia malah. Hai Kak. Oh my god. Gak expect. Gimana Luna? Apa ya? Kalau aku ini adalah salah satu hal yang aku pelajarin di agamaku itu ada yang namanya hukum karma dan aku percaya itu. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan itu aku percaya kalau kayak it's because I did something in the past Yeah. gitu loh. Jadi kalau misalnya aku Hukum dapat sebab akibat. iya itu. So if I did bad things I would get bad stuff too. And if I did good things I would get good stuff. Jadi Iya. mungkin karena terakhir kali aku melakukan hal buruk, jadi sekarang aku masih dalam masa-masa hukuman, membayar hukumannya Menerima itu. karma kamu gitu ya? Dan dengan tahu itu aku rasanya lebih kayak apa ya, menerima apapun yang aku rasain. Aku juga akhirnya ngerasa kayak oke, aku nggak boleh ngelawan apapun yang diberikan gitu. Gak usah dilawan, terima aja. Dan lebih legowo and ya, begitulah caranya. Tapi kamu tetap peduli sama hal itu atau kamu ignore? sama karma. Ya mungkin. Jalanin aja ya. Peduli, cuman kayaknya nggak berhasil menghentikan aku melakukan hal buruk. I don't know. Oh, I see. Oke. Berarti Kak, Paling nggak menyakiti orang lain.
Iya. Pengen, I wish. You wish, but you did. I did. Ya, jadi ya sebenarnya kita punya patah hati kita masing-masing ya. Cuma True. kita tahu gimana untungnya sekarang kita masing-masing dari kita tahu gimana cara untuk How to fix iya, it. how to fix it. Kita How to udah deal tahu with it. gimana Ya, kita dia itu juga. tahu dealing with our feelings. Kita tahu gimana untuk akhirnya ya udah, it's okay gitu loh. It's gonna be fine. Iya. Dan Pada semoga akhirnya semua orang juga pengennya hidupnya tenang, Iya. bahagia. betul, semuanya pengennya kita selalu bahagia, selalu senang. Betul. Tapi untuk meraih ke sana memang butuh proses. Dan ya. Panjang. proses itu ya butuh waktu yang lama ya, tapi nggak apa-apa karena pada akhirnya pasti bakalan bahagia juga. Yes, benar. So untuk mengakhiri episode kita hari ini, gimana kalau kita ngasih lagu masing-masing gimana? Oh, me. Yes. Kalau aku mungkin dari Nicki, Oceans and Engines. Oh, aku suka juga lagu itu. Aku nggak tahu. Oke, Kita beda ya generasinya ya. Tapi akan ku cari nanti. oke, mau teh? Apa ya? Apa ya? Aku belum kepikiran. Mbak Ion deh 2 lagu. Aku 2 lagu. Oh, boleh tuh. Aku 2 lagu. Aku di usia 20 sampai 30 Oh, ada itu nih, aku ada suka. Ada face-nya. Ada Stage-nya. You-nya. Oh, Fix You. Coldplay. Coldplay itu bagus. Oh. Cahaya akan bawa kamu pulang. Itulah itu. Light will guide you home itu. Oh, Ah. iya. Terus yang kedua pas usia ini lagunya Sal Priadi, ya udah. Ya udah. Kayaknya aku belum pernah dengerin deh. Dengerin deh, itu bagus. Denger deh. Jadi Aku belum deh. Jadi emang sebaiknya emang belajar untuk bersikap masa bodoh. Oh. Ya udah deh, kan udah kejadian Ya, ya udah terlanjur. Nanti aku coba dengerin deh. Walaupun banyak luka-luka diterima saja, nanti juga bisa fix lagi. Oke. Nanti aku coba dengerin karena aku belum pernah dengerin nih. Bagus. Lagu itu. Kalau aku ya Iya. itu lagunya Ras Buana. Ini salah satu penyanyi favorit aku dari dulu, dari masa-masa aku lagi berproses. Jadi ada dua lagunya yang paling aku suka itu yang pertama If You Could See Me Crying in My Room Oh, I like that one. and We'll Be Okay for Today. Oke. Jadi dari judulnya aja udah kebaca ya, ini lagunya bakal Cukup sedih di hari ini aja ya. hari ini aja. Jadi semoga lagu-lagu ini Muta bisa. yang belum loh nih. Iya, Ayo Mut. nggak? Apa ya? Apapun mungkin yang tadi lagunya siapa Mbak yang kedua? Sal Priadi. Iya, kayaknya lebih sekarang ya udah gitu. Literally ya udah. Ya udah. Menjalani kehidupan sekarang ya udah gitu. Ikutin aja. Ya, oke. Semoga lagu-lagu dari kita bisa menemani proses perjalanan hidup kalian supaya kalian bisa menemukan titik di mana kalian menerima kondisi apapun itu dari kehidupan kalian. So see you on the next episode. Bye bye. Watch us.